Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Di video kali ini kita akan sedikit sharing atau pembahasan tentang Google Spreadsheet juga lagi ataupun Google Sheet. Jadi di sini kita akan sedikit berbasis proyek ya. Jadi di sini kita akan membahas pertama formula untuk membuat simulasi Google Translate pada Google Sheet. Jadi di sini. Jadi di sini ini formulasinya yang kita buat. Jadi ini ada bahasa tujuan atau source language di sini. Kemudian ada target bahasa. Jadi kita akan menerjemahkan dengan bahasa apa di sini. Jadi ini akan otomatis detect. Coba kita lanjut untuk simulasinya. Di sini yang bahasa yang akan source bahasanya ini teksnya, kemudian kita akan rubah ke bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris tuh IN. Jadi untuk formulanya yaitu sama dengan Google Translate, buka kurung. Di sini ada panduannya, yaitu pertama adalah teks, kemudian ada bahasa awal, kemudian sama targetnya ingin dirubah ke bahasa apa. Jadi teksnya ini koma, bahasanya itu petik, id petik, karena kita mau pakai itu, pakai teks, kemudian koma, targetnya tujuannya petik ke bahasa Inggris. Oke, tutup kurung, enter. Ia akan proses. Jadi ini bahasanya. Ntar saya formatnya saya perbaiki dulu. Top, oke. Kemudian jadi Pak, kita buat teks agak panjang. Naik kereta api. Ini ketika enter, jadi I will to go to Bogor. Naik, oh naiknya ke nah ini. Jadi go to Bogor by kereta api. Jadi ini. Ketika ini pun nanti gimana caranya ini kita fungsikan sebagai kotak pencarian bahasa. Jadi contohnya semisal di sini kita buat sudah database library. Yang pertama Indonesia, ya ini ID, kemudian Inggris, ini IN, dan seterusnya. Jadi di sini itu pakai namanya data validasi. Validation, nah ini data validation. Kemudian di sini, bentar, loading. Tool, kemudian data validasi. Bentar, nah, add rule, drop down, oke, select ringnya. Drop down dari ring. Nah ini sumbernya ini. Oke, jadi ini sumbernya. Oke, yes. Ntar coba kita data validasi. Oke. Jadi ketika ini dipilih Indonesia, maka ini keluarnya bahasa Indonesia. Jadi di sini kita akan ngerubah di format yang paling akhir di sini.
dengan menu di sini kita mencari dari sini yang akan kita panggil. Jadi untuk mengeluarkannya sama dengan VLOOKUP, pakai menu lookup ya. Kemudian kita diambil dari target bahasanya, koma, ringnya ini adalah dari library bahasa. Jangan lupa untuk kita kunci atau absolute, koma, ini kan ringnya yang kedua, koma 0. Ini adalah id. Maka rumus ini kita ambil, copy, kemudian kita taruh di akhir. Di sini kita hapus yang in, kemudian kita ganti rumus dari ini. Kita kasih buka kurung, tutup lagi, enter. Nah ini. Jadi sama, ketika ini diganti untuk bahasa Inggris, di sini langsung jalan. Kemudian kalau ingin kita rubah di sini, kita tambahi database-nya, kita bisa menggunakan di sini. Jadi kita cari di Wikipedia untuk kode bahasa. Coba ini bahasa Estonia. Kita taruh di sini. Estonia ini kodenya ET. Sini ET. Kita hapus dulu linknya, unlink. Oke. Jadi kita rubah ke Estonia. Nah, ini dia langsung berubah. Jadi di sini tinggal kita maksimalkan untuk database-nya sehingga mirip dari Google di sini. Jadi mirip sama Google. Jadi kalau kita pencarian di sini, ini tinggal kita masukkan bahasa-bahasa apa yang ingin kita maksimalkan di Google Translate ini. Misal kita cari di Wikipedia ini bahasa Yunani, EL ya kalau Yunani ya. Kita hapus. Oke. EL. Coba kita cari bahasa Yunani. Loading. Nah, ini bahasa Yunaninya. Kemudian coba kita lagi ke bahasa, ntar saya masukkan dulu. Bahasa Rusia. Kita masuk carian Rusia. Nah, RU. Oke, copy. Di sini kita mau taruh kodenya RU. Rusia. Loading. Nah, ini. Kemudian coba kita cari Arabic. Ini Arabic posisi A. Nah, ini bahasa Arab jadi AR. Tinggal ini kita taruh di sini. AR. Tinggal kita panggil. Nah, ini hasilnya. Jadi itu saja tutorial kali ini tentang pembuatan untuk Google Translate. Oh ya, di sini juga kita akan coba untuk proses deteksi
dari bahasanya. Jadi kita coba untuk ini ada deteksi bahasa. Ini sama dengan itu detect. Nah, ini ada detect language. Di sini kita akan baca dari teks ini. Ini akan baca lah, ini kodenya AR. Ketika ini dibahasakan Inggris, nah jadi dia bahasa ini. Sehingga ini bisa dibuat untuk pembacaan. Jadi bisa jadi untuk pengembangan rumus lagi. Dari rumus yang ada ini kita copy. Kemudian kita buat di sini untuk yang awal di sini kita buka kurung. Ini kita pakai formula detect language. Kemudian ditaruh di sisi sini. Teksnya buka tutup kurung, tutup lagi. Ini hasilnya. Nah, ini. Coba ketika ini I will go to Bali. Nah, coba bahasanya ini dia deteksinya bahasa Inggris, kemudian diganti ke bahasa Indonesia. Kalau di sini tidak jalan karena di sini dia pakai formatnya adalah bahasa Indonesia. Di sini tetap diakui sama bahasa Indonesia, sedangkan di yang ininya keluar bahasa Indonesia. Jadi ini terjadi. Tapi kalau kita pakai formula ini, jadi nilai dari, sebentar saya buatkan, sama dengan formula teks untuk ini. Jadi di sini formula teksnya, jadi B5 adalah teksnya yang akan dirubah bahasanya. Kemudian untuk source language-nya itu kita pakai the text language dari teks tersebut. Kita akan terjemahkan dia sebagai bahasanya apa. Selanjutnya di sini kita akan mencari dari database bahasa itu untuk kode bahasa yang akan ditampilkan di rumus ini. Jadi nanti itu akan kita lampirkan juga di deskripsi untuk tutorialnya dan blog dari ruang tutorial. Jadi bisa akses di blog ruang tutorial yang linknya kita akan tambahkan di deskripsi. Itu saja mungkin tutorialnya di sini. Jadi yang kita pelajari yaitu pertama formula dari Google Translate. Di sini yang isinya itu, bentar, saya taruh di sini. Isinya itu dari Google Translate ini, itu ada teks, kemudian source language di sini ya, source language-nya, kemudian ada target. Sedangkan untuk formula dari source language itu sama dengan detect language. Nah, ini saya copy dulu. Jadi rumus untuk yang Google Translate jadi sama dengan teks, kemudian source language akan dan dirubah ke target language-nya apa. Lah untuk rumus target language di sini kita akan taruh di sini juga.
Jadi rumus target language itu adalah ini. Jadi rumusnya ini itu kita ambil dari VLOOKUP terhadap D3 adalah dari kotak pencarian untuk target language. Setelah itu dia akan menampilkan data dari database bahasa. Kemudian yang akan ditampilkan itu adalah kolom kedua. Dan dianggap 0 atau false. Bisa false atau 0. Maka hasilnya itu berupa data yang akan ditampilkan di sini. Kemudian selanjutnya ada penggunaan data filter. Jadi itu saja mungkin tutorialnya untuk pembuatan simulasi dari Google Translate menggunakan Google Sheet atau Google Spreadsheet. Jadi itu saja tutorialnya. Terima kasih waktunya.